Baik, selamat malam kepada Bapak Sunarwijaya selaku dosen pengempu pengauditan internal dan teman-teman kelas akuntansi IMALAM. Kami dari kelompok 7 akan membawakan teknik-teknik audit. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama, saya sendiri, Ratika Tiningsih, absen 11, dan rekan saya, Nipututi Samanika Idayani, absen 21. Adapun materi yang akan kami bawakan, yang pertama, penerapan teknik-teknik audit, yang kedua, studi dan konsultasi manajemen, yang ketiga, sifat bukti audit, bukti fisik, bukti pengakuan, bukti dokumen, dan bukti analitis, yang keempat, standar-standar dan penanganan bukti yang sensitif, yang kelima, pekerjaan lapangan dalam lingkungan teknologi tinggi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Penerapan teknik-teknik audit. Teknik-teknik audit seperti melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, menginvestigasi, dan mengevaluasi diterapkan pada beragam kondisi. Namun, teknik-teknik ini diterapkan dalam kerangka tertentu, tergantung pada masalah yang menjadi subjek yang diaudit. Hasil akhirnya adalah opini dan rekomendasi audit. Tetapi, pendekatan tersebut akan berbeda sesuai dengan misi auditor dan rencana tertentu. Kebanyakan penugasan audit akan dilakukan dalam satu dari 4 bentuk, yaitu audit fungsional, audit organisasional, studi manajemen, dan audit atas program. Berikut ini pembahasan keempat jenis penugasan audit tersebut. Yang pertama, audit fungsional atau functional audit adalah audit yang mengikuti proses dari awal hingga akhir, melintasi lini organisasi. Audit fungsional cenderung lebih berkonsentrasi pada operasi dan proses dibandingkan pada administrasi dan orang-orang yang ada dalam organisasi. Audit fungsional yang bernilai bagi sebuah organisasi mencakup audit atas, yang pertama, pemesanan, penerimaan, dan pembayaran bahan baku dan perlengkapan. Yang kedua, pengiriman langsung perlengkapan atau jasa ke departemen pengguna, penerapan perubahan pada produk, pengumpulan, pemisahan, dan penjualan barang sisa. Yang ketiga ada pengendalian dan praktik keselamatan, program untuk mendeteksi konflik kepentingan. Yang keempat ada pengelolaan aset-aset modal. Yang kelima, formulasi anggaran. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi pemasaran. Baik, yang kedua ada audit organisasional dan evaluasi produktivitas. Organizational audit tidak hanya memerhatikan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi, tetapi juga dengan kontrol administratif yang digunakan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, auditor tertarik pada seberapa baik manajer organisasi memenuhi tujuan organisasi dengan sumber daya yang ada, khususnya dalam organisasi yang besar dengan berbagai operasi dan fungsi. Auditor sebaiknya disarankan untuk menentukan seberapa baik manajemen telah melakukan pengelolaan, seberapa baik transaksi mengalir. Karena auditor melaksanakan audit organisasional, mereka menerapkan prinsip-prinsip kontrol manajemen supaya dapat diterapkan. Auditor internal harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan, pengarahan, dan setiap organisasi harus ditelaah produktivitasnya. Yang selanjutnya ada studi dan konsultasi manajemen. Setiap organisasi membutuhkan konsultan luar untuk melakukan studi manajemen, membuat evaluasi, dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki masalah organisasi. Staf audit internal pada tingkat atas yang telah berpengalaman dalam audit operasi dan memahami tujuan, kebijakan organisasi, dan orang-orang dalam organisasi merupakan sumber bakat alami untuk jenis pekerjaan konsultasi ini. Auditor internal telah benar-benar mengetahui teknik-teknik yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, yaitu mengumpulkan data, melakukan analisis, dan evaluasi tujuan. Auditor harus menerapkan semua teknik memengaruhi yang mereka miliki sejak permulaan dan di sepanjang penugasan. Mereka harus membuat manajemen tetap mengetahui informasi dan memperoleh rekomendasi pada tingkat akar rumput sebelum menyajikannya ke manajemen. Sesegera mungkin setelah mengenali situasi tersebut, auditor internal harus
membuat presentasi formal ke manajemen mengenai pandangan mereka terhadap masalah tersebut dan bagaimana usulan mereka untuk mengatasinya. Presentasi harus dipikirkan dengan hati-hati dan dilaksanakan secara profesional. Yang keempat ada audit atas program. Program ialah istilah umum yang mencakup setiap upaya yang didanai yang seiring dengan aktivitas normal organisasi yang sedang berlangsung program ekspansi, program baru untuk manfaat karyawan, kontrak baru, program kesehatan, pemerintah atau program pelatihan aplikasi komputer yang baru, atau program yang berhubungan erat dengan tujuan organisasi. Tujuan auditnya memberikan manajemen informasi mengenai biaya, pelaksanaan, dan hasil-hasil, dan membuat evaluasi yang informatif, bermanfaat, dan objektif. Dalam penelaahan ini akan membantu semua pihak terkait bila mereka memiliki pemahaman yang sama atas istilah-istilah yang digunakan. Berikut beberapa di antaranya, yaitu ada evaluasi program, studi biaya manfaat, studi efektivitas biaya, keluaran, manfaat atau hasil, dan dampak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai bukti audit. Adapun bagian dari bukti audit yaitu yang pertama ada sifat bukti audit. Sifat bukti audit ini adalah informasi yang diperoleh oleh auditor internal melalui pengamatan suatu kondisi, wawancara, dan pemeriksaan catatan. Bukti audit harus memberikan dasar nyata untuk opini, kesimpulan, dan rekomendasi audit. Kemudian yang kedua ada bukti visi, di mana bukti visi ini diperoleh dengan mengamati orang, properti, dan kejadian. Bukti ini dapat berbentuk pernyataan observasi dan pengamat atau oleh foto, bagan, peta, grafik, atau gambar-gambar lainnya. Kemudian yang ketiga ada bukti pengakuan. Bukti pengakuan ini berbentuk surat atau pernyataan sebagai jawaban atas pertanyaan. Kemudian yang keempat ada bukti dokumen, di mana bukti dokumen ini merupakan bentuk bukti audit yang paling biasa, di mana dokumen bisa berbentuk eksternal dan internal. Kemudian yang kelima ada bukti analitis, di mana bukti ini berasal dari analisis dan verifikasi. Sumber-sumber bukti ini adalah perhitungan, perbandingan dengan standar yang ditetapkan, kemudian operasi masa lalu, operasi yang serupa, dan hukum atau regulasi, pertimbangan kewajaran, dan informasi yang telah dipecah ke dalam bagian-bagian kecil. Kemudian, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai standar-standar bukti audit. Yang pertama, itu ada kecukupan. Bukti dianggap memadai jika bersifat faktual, memadai, dan meyakinkan, sehingga bisa menuntun orang yang memiliki sifat hati-hati untuk mengambil kesimpulan yang sama dengan auditor. Kemudian yang kedua ada kompetensi, di mana bukti yang kompeten adalah bukti yang andal. Bukti tersebut haruslah yang terbaik yang dapat diperoleh. Kemudian yang ketiga ada relevansi, di mana ini mengacu pada hubungan antara informasi dengan penggunaannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bukti penanganan yang sensitif. Dalam penanganan bukti yang sensitif harus terdapat rencana yang dibuat untuk menangani dan mengamankan bahan-bahan yang sensitif ini. Rencana ini harus mencangkup metode untuk menjaga integritas dokumen yang harus dipisahkan dari dokumen kertas kerja biasa dan harus disimpan dalam lemari terkunci atau kotak penyimpanan yang aman. Basis data bukti harus diorganisasi menggunakan sistem pengelolaan dokumen. Kemudian lebih disukai menggunakan komputer secara kronologis dan menurut subjek. Jenis basis data ini bisa memberikan bantuan tak terduga dalam mendukung laporan audit, tetapi juga bisa bernilai untuk mengembangkan kronologi kegiatan yang merupakan subjek laporan audit. Dan materi selanjutnya
yaitu mengenai kertas kerja, di mana kertas kerja audit mengandung substansi dasar dari pekerjaan yang dilakukan auditor di sepanjang audit, khususnya pada tahap pekerjaan lapangan. Kertas kerja merupakan dasar pengembangan bukti. Kemudian ada beberapa jenis kertas kerja yang semuanya penting, yaitu salah satu yang pertama itu kutipan dari sumber berwenang tentang kriteria dan standar. Kemudian yang kedua, ringkasan wawancara, pertemuan, dan percakapan. Kemudian yang ketiga, rincian pengamatan, termasuk diagram, foto bagan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, ada substansi verifikasi dan pemeriksaan dokumen, seperti perbandingan bahan-bahan, substansi dengan kriteria atau dokumentasi terotorisasi. Kemudian yang kelima adalah analisis temuan dari kertas kerja atau pengamatan lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada perhitungan analitis terkait dengan audit. Materi selanjutnya yaitu mengenai pekerjaan lapangan dalam lingkungan berteknologi tinggi. Sistem informasi telah terkait erat dengan pemrosesan tepat waktu, di mana auditor menemukan komplikasi yang biasanya tidak ditemukan pada sistem yang lama. Komplikasi ini makin luas bila perusahaan menerapkan sistem untuk perusahaan secara keseluruhan, yaitu sering disebut juga enterprise-wide system, yang memiliki potensi mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis perusahaan mulai dari pemasaran hingga manufaktur, dan logistik hingga ke sumber daya dan pelaporan keuangan. Kemudian, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai enterprise-wide system, di mana perusahaan yang berkembang pesat menggunakan enterprise-wide system ini, yang juga disebut sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem-sistem ini seperti SAP, PeopleSoft, kemudian BAN, kemudian JD Edwards, kemudian yang memberikan kemungkinan besar bagi terciptanya operasi yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan dengan menggunakan sistem standar yang cukup fleksibel terhadap komponen-komponen usaha yang berbeda di negara-negara yang berbeda, dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk tingkat manajemen yang sesuai. Sistem-sistem ini bisa menangani bisnis dan fungsi-fungsi dalam kisaran yang luas, termasuk yang tercakup dalam e-commerce yang substansial. Selain diterapkan kebanyakan pada perusahaan-perusahaan besar, sistem-sistem ini juga diterapkan pada perusahaan skala menengah. Jadi, selama beberapa waktu, sistem-sistem ini menjadi standar bagi kebanyakan perusahaan besar untuk memiliki bidang audit internal sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih.